Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Setelah kita mengetahui tentang terapi dari pengobatan fever, maka di sini kaum muslimin yang telah mendapatkan ujian tersebut, maka sesuai ucapan Allah, fa'tabiru ya ulil absar, ya ulil absar. Maka ambillah hikmah dari segala sesuatu wahai orang-orang muslim yang berakal. Maka kita mengambil hikmah dan faidah dari ujian yang Allah berikan kepada kita dari fever, sakit tersebut. Maka dari hikmah yang pertama, di saat kita diberikan musibah dari sakit, pertama adalah yakini bahwa itu adalah sumber ampunan dosa-dosa yang Allah inginkan dari kita. Allah menginginkan agar kita menggugurkan dosa-dosa kita dengan fever tadi, dengan demam yang tinggi tadi, dan segala penyakit dan segala penderitaan yang Allah ujikan kepada manusia, yakini itu. Karena kita manusia tidak pernah lekang dari dosa-dosa. Bagaikan gading yang tak retak. Maka tidak ada manusia yang suci. Meskipun dia seorang yang paling alim, paling takwa kepada Allah, yang namanya manusia masuk kepada keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ali ibn Mas'adah an Qatadah an Anas, yang mana hadisnya dari Ali ibn Mas'adah saduq hasanul hadis, hadisnya hasan. Dari Qatadah dari Anas, berkata Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ibni adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh yang namanya Bani Adam masuk kepada keumuman kullu. Kullu bermakna seluruh. Wa kullu yufidu bihil umum. Kullu man 'alaiha fan. Seperti Allah berfirman, semua yang ada di muka bumi ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti didatangi oleh mati. Maka kullu maknanya seluruh. Maka di sini seluruh yang namanya manusia tidak ada pengecualian, pasti akan bersalah. Maka kita makhluk yang selalu bersalah. Hikmah yang pertama dengan adanya ujian sakit, Allah menginginkan dengan sakit itu kita diampuni dosa-dosanya. Dan ini datang di dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min muslimin yusibuhul ada min maradin famasiwah illa hattallahu khati'atahu kama tahuttu asyajaratu waraqaha." Yang maknanya, tidaklah seorang muslim yang Allah berikan kepadanya musibah sakit, musibah demam yang tinggi, badannya sakit, maka tidaklah Allah menguji mereka seperti itu kecuali Allah gugurkan, Allah rontokkan dosa-dosanya yang ada padanya. Allah gambarkan dengan apa? Kama tahutu syajaratu waraqaha. Seperti pohon-pohon di musim semi. Kalau di Indonesia memang tidak ada musim semi, namun bisa dicontohkan dengan pohon-pohon yang meranggas seperti pohon jati, maka setiap hari menggugurkan ribuan-ribuan daun yang akhirnya di waktu tertentu hanya ranting-ranting dan cabang saja. Maka begitulah Allah gambarkan bahwa kesakitan al-marad akan menggugurkan dosa-dosa. Ini yang pertama dari hikmah yang bisa kita ambil. Maka yang kedua, yakinilah jika seseorang diberikan ujian dengan sakit dan yang lainnya, maka yakinilah bahwa Allah ingin memberikan kebaikan
kepadanya. Allah menginginkan kebaikan kepada orang ini. Kebaikan di mana? Di dunia. Bahkan kebaikan di hari akhirat kelak. Mana dalilnya? Hadis yang muttafaq, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yuridillah bihi khairan yufaq, man yuridillah bihi khairan yusabbu minhu." Maka dari segi i'rab, man di sini man asyartiyah. Dari ismun istifham bimakna syarat, maknanya pensyaratan. Dan dia akan masuk kepada dua fi'lun mudhari'. Yang keduanya saling berhubungan dan memberikan syarat. Dinamakan fi'lu syarat dan jawabu syarat. Mana di sini fi'lu syarat? Man yuridillah. Maka yuridi di sini majzum. Kok majzum dengan kasrah? Asalnya yurid. Namun iltiqa baina as-sakinain lafdzul jalalah Allah menjadi yuridillah. Maka asalnya yurid. Kemudian masuk lafdzul jalalah Allah menjadi iltaqa baina sakinain. Ini fi'lun mudhari' yang pertama. Dan fi'lun mudhari' yang kedua yang menjadi jawab syarat, yusab minhu. Allah pasti akan mengujinya. Maka maknanya penting tadi kami i'rab dikarenakan ingin mengetahui maknanya. Maknanya di sini adalah Allah telah menjanjikan dengan syarat. Maknanya jika demikian maka pasti demikian. Itu makna kalimat ini. Apa itu? Man yuridillah bihi khairan. Jika Allah menginginkan segala kebaikan kepada orang ini, dunia jadi baik, akhirat masuk surga, yusab minhu. Maka di sini majzum dengan sukun, yusab minhu. Maka pasti Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Maka saudara-saudara kita dari para pengurus ataupun dari para santri yang kemarin terkena fever yang tinggi dan sakit dan masih sakit persendiannya, maka ketahuilah bahwa Allah menginginkan kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Yang paling sedikit seperti hadis yang kita lewati tadi, Allah ingin mengampuni dosa-dosanya. Ini kebaikan di antaranya. Dan bisa jadi dengan kesabarannya Allah akan meninggikan derajatnya di dunia. Yang tadinya rizkinya tidak lancar menjadi lebih lancar dengan ujian ini. Karena kesabaran kepada penyakit tadi adalah ketakwaan. Dan barang siapa yang bertakwa, Allah mudahkan rizkinya, dilancarkan, ditambahkan. Seperti ucapan Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang maknanya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solve problem kehidupannya. Yang mempunyai hutang akan dibayarkan oleh Allah. Yang pailit, bangkrut akan dimudahkan rezekinya. Dan seterusnya. Dan Allah berikan rezeki dari perkara-perkara yang tidak pernah dia duga. Karena ketakwaan tadi. Dan sabar dari penyakit dan ujian dari ketakwaan. Maka inilah dari dua perkara. Dan perkara yang terakhir, masih banyak perkara-perkara, namun di sini khutbah Jum'ah yang butuh kepada waktu yang singkat. Maka kita anggap yang terakhir adalah dengan adanya fever yang kita alami menjadi bahan evaluasi bagi kita. Pertama, evaluasi bahwa kita ini bukan robot. Kita ini bukan makhluk yang kuat, yang selalu aktif 100%. Tidak. Tetapi kita adalah makhluk yang rentan dengan penyakit dan lemah. Di mana Allah berfirman, khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia, asal manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka mereka orang-orang yang sombong, orang-orang yang mendolimi manusia dengan melaksanakan perang, dengan melaksanakan kedoliman, dengan memaksakan kehendak untuk egoisitasnya, maka tidakkah kalian mengetahui khuliqal insanu dha'ifa? Kamu dari manusia yang lemah. Maka dengan kita terkena penyakit, menyadari bahwa kita ini lemah. Kita ini bukan Superman. Kita ini bukan
manusia yang sempurna, tetapi kita ini makhluk yang lemah. Dan yang kedua, justru dengan faktor yang ketiga ini kita mensyukuri rasa sehat ini. Karena sebagian dari manusia karena sehat ini adalah suatu kenikmatan yang besar dari Allah. Dan sebagian atau kebanyakan dari manusia, dan ini nas dari Nabi, tidak mengetahui kenikmatan yang ada padanya kecuali di saat dihilangkan kenikmatan tersebut baru berpikir, oh dulu begini dan begini, oh dulu begini dan begitu. Baru menyesal. Dan penyesalan yang dalam the regret tidak datang di awal, tetapi di akhir penyesalan itu. Maka ini juga poin bagi kita untuk evaluasi. Bahwa kemarin di saat kita sehat, study hard, belajar dengan keras, dan menggunakan waktu untuk bersyukur kepada Allah dengan full ibadah. Keep working, keep searching, keep teaching. Maka terus membahas, menuntut ilmu, mengajar, berdakwah, berjihad untuk berdakwah dalam keadaan sehat. Itu yang diinginkan. Maka di saat diambil oleh Allah kenikmatan sehat ini, sebagian dari manusia baru menyadari bahwa kemarin waktu sehat, kenapa tidak sholat di masjid? Kemarin waktu sehat, kenapa tidak mau belajar, menuntut ilmu? Sekarang di saat sakit, hanya di atas kasur, baru menyesal bahwa banyak amal-amal soleh yang tidak bisa dilakukan. Maka ini dari poin yang terakhir yang kita bisa berikan, bahwa dengan adanya sakit sumber dari introspeksi dan evaluasi diri kita atas perkara-perkara musibah yang Allah timpa kepada kita. Karena perkara ini telah disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, perkara yang banyak dilupakan manusia. Apa itu? Kesehatan. Dan satu lagi, waktu luang. Maka Nabi bersabda di hadis Ibnu Abbas yang muttafaqun alaih, maka di Sahihain dari Ibnu Abbas, nikmatan maghbunun fihi makatsirum minan nas. Dua nikmat yang manusia tidak menyadari merupakan kenikmatan yang besar, dan kenikmatan ini di saat ada pada manusia, manusia lupa untuk menggunakan dan bersyukur atasnya. Namun di saat hilang dari mereka, maka mereka baru menyesal. Apa itu as-sihhah? Pertama, kesehatan. Dan yang kedua, al-faragh, waktu luang. Maka dua ini banyak manusia yang lalai, tidak bersyukur. Maka oleh sebab itu, dari hadis ini, di saat kita sakit, barulah kita menyadari bahwa nikmat kesembuhan itu diambil dari kita. Maka oleh sebab itu, ya hai saudara-saudaraku yang sudah Allah berikan kesembuhan, dan kita dalam keadaan fit, kita dalam keadaan sehat walafiat, maka ingatlah, itu nikmat yang besar. Maka keep studying, keep teaching, bagi para murid untuk terus belajar, dan bagi para dai-dai untuk mengajarkan berdakwah kepada Allah, dikarenakan Allah memberikan kesehatan ini dan waktu luang ini. Tidak waste the time, tidak membuang waktu yang Allah berikan kosong kepada kita ini, tapi murajaah Al-Quran, murajaah hadis, murajaah pelajaran, dan berdakwah kemana-mana untuk menyebarkan agama Allah yang mulia ini. Maka dengan ini kita berdoa kepada Allah, as'alullahal karim Rabbal arsil azim an yahfadha biladana Indonesia wa an yahdiya wulata amrina. Maka kami meminta kepada Allah agar Allah menjaga negeri NKRI tercinta ini dari segala keburukan dan fitnah yang ada padanya. Dan Allah muliakan warga-warganya.
Dan juga Allah berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin negeri ini. Maka kita doakan Pak Jokowi berserta staf pemerintah, Allah berikan hidayah kepada mereka, sehingga kebaikan mereka adalah kebaikan kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Sallu fini alaikum khaliful Yahud. Salatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisihi Yahud. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghni anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab,
wa mar'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum mim masad.